Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa hari kemarin, Ibu sudah bilang mau menjelaskan cara penyelesaian dari kuisis yang sudah dibuat mengenai keliling dan luas lingkaran. Nah, mari kita lihat bagaimana. Oh ya, ini kita buat pointer dulu, oke. Di sini ada 15 soal. Yang pertama, bagaimana lingkaran yang ditunjukkan oleh garis berwarna merah disebut. Nah, ini merupakan salah satu unsur lingkaran ya. Kita lihat di sini. Nah, melihat dari gambar garis merahnya dari ada di tengah dan melewati titik pusat lingkaran. Nah, ini merupakan diameter ya, karena diameter adalah segmen garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Atau pengertian lain dari diameter merupakan tali busur terpanjang pada suatu lingkaran. Nah, jadi kalau kita melihat ada garis yang di tengah dan melewati titik pusat gitu ya, atau menjadi tali busur terpanjang, kita bisa jawab yang diameter lingkaran, atau di sini pilihan C. Nah, nomor 2, daerah yang berwarna ungu pada lingkaran disebut dengan. Nah, kita lihat dulu, kalau di sini ada jari-jari nih, jari-jari, kemudian ada dua jari-jari dan ada daerahnya. Nah, nih, yang ditanyakan adalah daerah yang berwarna ungu, berarti bukan jari-jarinya ya, tapi di daerah yang di dalamnya. Nah, kita lihat penjelasannya. Ini merupakan juring, karena pengertian juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Nah, busur adalah ini nih, garis yang bagian dari keliling lingkaran ya, pinggir yang di pinggir ini. Nah, bisa kita jawab juring lingkaran. Kemudian yang ketiga, daerah yang berwarna ungu pada lingkaran disebut. Nah, daerah ungu itu yang ini ya. Kita lihat di sini ada tali busur. Tali busur itu ini, kemudian dibatasi juga oleh busur. Nah, ini tali busur bukan diameter karena tidak melewati titik pusat. Nah, berarti daerah yang di dalamnya apa? Nah, kita lihat. Kita harus tahu yaitu apa? Nah, itu adalah tembereng, yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke, jadi berbeda ya dengan juring. Sekarang kita mencari jari-jari ini. Jika jari-jari lingkaran 14 cm, maka diameternya adalah, jadi bagaimana cara mencari diameter ketika jari-jari diketahui? Nih, rumus mencari diameter jika jari-jari diketahui adalah tinggal dikali 2. Berarti R yang sama dengan 14 ini kali 2 menjadi 28 cm. Itu ya jawabannya. Jawabannya yang 3 cm atau B ya. Kemudian untuk menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus. Nah, kita sudah tahu kalau rumus lingkaran adalah 2πr. Kalau kita lihat pilihan D, nah ini merupakan rumus mencari luas lingkaran. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 cm. Keliling dinding tersebut adalah, nah sebelumnya kan kita sudah tahu apa rumus keliling lingkaran. Nah, kita masukkan ke sini ya untuk soal nomor 7. K sama dengan Pi dikali D. Atau rumus lainnya adalah K sama dengan 2 kali Pi kali R. Itu ya, jadi sama aja ini rumusnya. Kita tinggal pilih yang mana. Karena yang diketahuinya D atau diameter sama dengan 28 cm, maka kita pilih rumus yang pertama atau K sama dengan Pi kali D. Kemudian, nah kita lihat nih untuk menentukan Pi-nya. D-nya ini kelipatan 7 ya. 28 cm itu kelipatan 7. Berarti kita pakai Pi yang 22/7. Dan kita substitusikan D-nya yaitu 28. Tinggal kita bagikan 7 dengan 28. 28 dibagi 7 berapa? Nah, 4 ya. Jadi tinggal 22 dikali 4. Berapa hasilnya? K sama dengan 88 cm. Oke, kita pilih yang B. Nomor 8. Sebuah meja berbentuk lingkaran memiliki keliling 132 cm. Panjang jari-jari meja tersebut adalah, nah, sekarang yang diketahui kelilingnya. Bagaimana cara mencari jari-jarinya?
Oke, kita tulis dulu diketahui K sama dengan 132 cm. Kemudian berapa R-nya? Nah, jawab. Kita pakai rumus yang kedua ya untuk yang tadi yaitu 2 kali Pi kali R. Nah, kita tulis K-nya 132 sama dengan, nah kita tulis juga yang diketahuinya. 2 dikali, nah Pi-nya 3,14 ya, karena kita tidak tahu jari-jarinya kelipatan 7 atau bukan gitu. Sebenarnya bisa bebas aja, kalau mau 22/7 juga bisa. Tapi untuk memudahkan, Ibu pilih yang desimal atau 3,14 dikali R, karena R-nya belum diketahui. Nah, kemudian kita kalikan. Tadi ya, 2 kali 3,14. Nih, 2 kali 3,14 sama dengan 6,28. Ini kita kalikan. Hasil kali ini ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah kita keseimbangan nih. Oke, jika yang sisi kanannya kita bagi 6,28. Berarti yang kirinya juga kita bagi 6,28. Nah, tujuannya apa? Kita mau menghilangkan 6,28 ini. Tapi kita mau apa ya? Pindahkan ke sini lah. Nah, jadi seperti ini ya. Kita bisa coret ini karena hasil dari 6,28 dibagi 6,28 sama dengan 1. Jika 1 dikali R, nih 1 dikali R ya sama dengan berapa? Tetap jadi R ya, karena berapapun angka dikali 1 hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, kalau gitu bisa kita tulis seperti ini ya, 132/6,28 sama dengan R. Oke, kita pindah ke sini. Jadi, nah oh ya, ini kan ada desimal ya, 6,28. Kita menghilangkan komanya dengan cara yang atas dikali 100, bawah juga dikali 100. Kenapa harus 100? Karena ini ada dua angka di belakang koma. Ada angka 2 dan angka 8. Ada dua angka ya. Jadi kita pilih 100, yang nolnya ada 2 juga. Kalau kita pilih 1000, nanti kelebihan nih, jadi ada 3. Kalau kita pilih 10 juga kurang, komanya tetap ada. Nah, kita kalikan. Nah, jadi seperti ini ya. 132 dikali 100 jadi 13.200 per, nah 6,28 kali 100 sama dengan 628. Komanya hilang ya. Nah, jadi kita bisa tahu R sama dengan 21,01 cm. Nah, mungkin kalau kita pilih Pi yang 22/7, bisa nih hasilnya genap 21. Tapi karena tadi kita pilih yang desimal ya, jadi ada komanya ya. Tapi tidak masalah, kita bisa tetap pilih yang D atau 21, karena hasilnya akan sama. Jika ingin membuktikan bisa nih, pakai yang R-nya 21, apakah kelilingnya ketemu 132 atau tidak, bisa dicek. Nah, kita lanjutkan nomor 9. Sebuah lingkaran dengan jari-jari 7 cm, berapakah kelilingnya? Nah, ini sama ya, seperti yang sebelumnya. Diketahui R-nya sama dengan 7 cm. Kemudian, kelilingnya kita pakai rumus 2πr. Nah, seperti biasa, untuk menentukan Pi-nya, kita lihat dulu R-nya. Sama dengan 7, berarti ini kelipatan 7. Nah, kita substitusikan ke sini. Menjadi K sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7. R-nya 7 ya. Nah, kita coret atau kita bagikan. 7 dibagi 7 menjadi 1. Nah, bisa kita tulis menjadi 2 kali 22 ya, karena ini hasilnya 1. Jadi K-nya sama dengan 44 cm. Nah, untuk nomor ini selanjutnya bisa kalian hitung sendiri ya. Pokoknya hasilnya 22 cm. Menggunakan rumus yang sebelumnya kita sudah ketahui. Nomor 11 juga nih, panjang jari-jari sebuah lingkaran A adalah 50 cm. Keliling lingkaran A adalah, nah sudah diketahui jari-jarinya, tinggal ditanyakan kelilingnya. Bahkan Pi-nya juga sudah ditentukan. Berarti kita bisa menghitung sendiri dan kalau ketemu jawabannya 314 berarti kalian sudah betul. Untuk yang nomor 12, luas lingkaran dapat dihitung menggunakan rumus. Nah, sama ya, kita perhatikan satu-satu nih, yang mana rumus lingkaran, dan ternyata yang C, atau Pi kali R kali R.
Atau juga bisa ditulis menjadi L sama dengan Pi dikali R kuadrat ya. Karena ini R kali R, bisa juga jadi R kuadrat. Oke, kita sekarang nomor 13 mencari luas lingkaran tersebut adalah dengan Pi-nya harus 22/7. Berapa? Nah, ini kita lihat lingkarannya berapa jari-jarinya, yaitu 7 cm. Diketahui R sama dengan 7 cm. Ya, ini jari-jari ya, awas, bukan diameter. Kemudian kita tentukan rumusnya, mau pakai yang Pi kali R kuadrat atau bisa Pi kali R kali R. Sama saja ya. Nah, Ibu pakai yang nomor yang kedua nih. Pi-nya 22/7, R-nya 7, dan R lagi 7. Kita coret lagi, kita bagikan. 7 bagi 7 sama dengan 1. Jadi, 22 dikali 7 sama dengan 154 cm persegi. Oh, ini perseginya ketinggalan ya. Nah, jadi jawabannya A, 154 cm persegi. Kenapa ada perseginya, Bu? Ya, karena ini yang ditanyakan luas. Di dalam luas itu pasti ada panjang, ada lebar. Jadi, disebutlah persegi gitu ya. Oke, nomor 14. Luas bangun di samping adalah, nah ini apa nih? Sama seperti yang nomor pertama ya. Ini disebut diameter. Oke, kita tulis diketahuinya D sama dengan 40 cm atau diameter. Kemudian kita tentukan R-nya atau jari-jarinya, yaitu 40 dibagi 2 sama dengan 20 cm. Jawabannya, kita pakai rumus Pi kali R kuadrat. Nah, Pi-nya karena R-nya bukan kelipatan 7, jadi 3,14 ya, dikali 20 kuadrat. Nah, 3,14 dikali 400, karena hasil dari 20 dikali 20 sama dengan 400. Oke, ketemulah L sama dengan 1256 cm atau yang B. Awas nih, tertukar nih, angkanya hampir sama ya. Oke, nomor 15. Sebuah lingkaran dengan diameter 14 cm. Berapa luas setengah dari lingkaran tersebut? Nah, sama saja ya ini rumusnya. Kita hanya mencari luas dari diameter 14 cm, tapi yang ditanyakan hanya setengahnya. Nah, jadi seperti biasa kita tulis D atau diketahui D sama dengan 14 cm. Kemudian R-nya berarti 7 cm ya, karena hasil 14 dibagi 2. Oke, nah kita masukkan ke rumus. L sama dengan Pi kali R kali R. Sama seperti tadi ya. Nah, kita bagi. Oke, ketemulah 154. Jangan lupa nih yang ditanyakan luas setengah lingkaran. Berarti, nah kita pindah ke sini. Dari luas ini kita kalikan setengah. 154 dikali setengah. Nah, ini bisa kita hitung, 154 dibagi 2 ya, sama aja. Jadi hasilnya 77 cm persegi atau A. Ini ya. Nah, kita skip saja yang tadi ya, nanti diperbaiki di akhir. Oke, bonus soal nih, ada bonus soal. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 60 meter. Andi berlari mengelilingi lapangan tersebut 3 kali. Maka jarak yang ditempuh Andi adalah, nah kita perhatikan dulu soalnya. Yang pertama ada kata kunci
mengelilingi, kemudian yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Andi. Oke, berarti yang ditanyakan adalah keliling lingkaran ya. Karena di sini mengelilingi, berarti hanya di samping lingkaran. Kemudian yang ditanyakan jarak yang ditempuh Andi. Oke, itu tuh berarti menanyakan keliling lingkaran. Oke, kita masukkan ke rumus. K sama dengan Pi dikali D. Karena yang diketahuinya D ya, diameternya sama dengan 60 cm. Nah, kita substitusikan K sama dengan 3,14 dikali 60. K sama dengan 188,4. Nah, ini ketemu nih K-nya nih. Tapi yang ditanyakan itu, nih, karena mengelilingi lapangan 3 kali, maka dari keliling ini kita kalikan 3, gitu ya. Jadi jawabannya 565,2 atau yang B. Oke, bonus yang kedua. Sebuah sepeda motor mempunyai roda dengan jari-jari 35 cm, berputar sebanyak 5.000 kali. Jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut adalah, nah, jari-jarinya ya bergerak gitu sebanyak 5.000 kali berputarnya. Oke, kita lihat lagi kata kuncinya. Di sini berputar, kemudian jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut. Berarti kita mencari apa? Ya, keliling juga ya. Karena ini jaraknya nih. Dan pinggir bannya berarti kan kalau motor. Nah, kita substitusikan. Oh iya, kita tulis dulu R-nya sama dengan 35 cm. Nah, kita substitusikan. Jangan lupa menggunakan pi yang 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Nah, ini bisa kita bagikan nih 35 dibagi 7. Yaitu 5 ya. Nah, kita tulis 5 nih di sini hasilnya nih. Oke, jadi kita tulis ulang. 2 dikali 22 dikali 5. Berapa? Nah, K-nya sama dengan 220. Oke, karena jari-jari berputar 5.000 kali, maka kita tulis, kita hitung 220 ini dikali 5.000 sama dengan berapa ini? 1.100.000 cm. Oke, kita ubah ke satuan kilometer nih karena yang ditanyakan kilometer. Jadinya 11 km ya, atau pilihan yang A. Oke, terima kasih anak-anak pintar. Semoga soal berikut bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga bisa kita terapkan ke permasalahan yang mungkin kita temukan gitu dalam berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.